Tapi setelah kamu berinteraksi sama dia untuk bisa wawancara gitu, apa sih yang kamu lihat sosok yang dari mata kamu, dari pengamatan kamu Jessica itu kayak apa? Dulu kan kami umurnya 28 tahun kan, kejadian itu 2016 itu 28 tahun. Ya, tapi itulah dia gitu ya. Jess. Itu bisa begitu gitu. Kan siapa sih perhatiin dong? Sama aja sama teman-teman saya yang lain. Masa lu hanya duduk-duduk depan sidang terus lu berani ngaku kalau dia manja tahu dari mana? Nah, tahu dari interaksi. Prof, aduh saya lupa namanya, beliau sudah almarhum kalau nggak salah ya. Soal membaca karakter orang dari bentuk hidung, bentuk muka, itu sempet itu nangis di ruang sidang. Bahwa dia tuh punya kecenderungan berbohong tinggi menurut bacaan ilmu itu gitu. Sedangkan saya punya perbandingan ya dengan tersangka atau terdakwa kejahatan-kejahatan lain. Dari baik kita duduk berdua gini aja sudah bisa tahu kali ya, kayak gimana dia. Jadi saya pasti punya tolak ukur ketika mengatakan bahwa saya menemukan, nggak saya bilang di dokumenter itu, saya menemukan sosok yang berbeda dari apa yang digambarkan oleh para psikolog, dan sebenarnya ada kata-kata saya dari apa yang saya bayangkan sebelumnya juga gitu ya. Kamu menemukan bahwa dia punya kepribadian ganda gitu? Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Hai, hari ini saya akan mengajak Anda semua untuk ngobrol sama seorang jurnalis yang ada di film dokumenter tentang Ice Cold. Ada Frisian Grich. Ini kemarin aku wawancara di Studio Rupi, bajunya merah ya kan. Hari ini merah lagi. Kayaknya kebetulan. Wardrobe kamu jangan-jangan merah semua? Enggak sih, kebetulan aja. Okay. Kalau di film dokumenter itu kan pakai baju merah deh. Merah juga. Iya. Makanya aku pakai merah biar kembar sama kamu ya hari ini ya. Kan kamu di dokumenter itu kan cerita, salah satu yang berkesan adalah kamu dikasih surat tuh sama Jessica yang dia memuji wardrobe kamu, gitu kan. Jadi kamu sempat jelasin bahwa wardrobe itu artinya bahwa karena kamu ngikutin sidangnya terus, jadi keseluruhan pakai baju. Bisa ceritain gak sih kamu tuh kenapa dia sampai bisa memuji wardrobe kamu? Nah itu dia sih, mungkin saya juga lihat ya di media sosial bilang, wah ini jangan-jangan memang dipilih sama Jessica buat dimanfaatin misalnya. Atau jangan-jangan Jessica-nya naksir sama kamu, bilang gitu ya. Meskipun kayak umum banget ya, saya juga kalau lihat orang yang bajunya bagus banget ya. Kamu biasanya ke salon mana sih? Atau ya gak sih? Atau biasanya kamu baju apa? Mungkin karena itu ya, itu baru udah puluhan sidang dulu lah, puluhan sidang artinya puluhan sidang dengan penampilannya begini loh. Jadi karena kan jadi wartawan TV ya visual audio lah ya. Jadi tetap harus juga laporan di TV, langsung ya? Di TV gitu ya. Jadi harus make up dari pagi, dari jam 6 pagi saya udah on air, nanti pulang tuh jam 10 paling cepat. Paling jam 10, jam 11 gitu ya. Karena kan setelah sidang pun kita masih live report dulu baru pulang kan. Dan itu harus kondisi kayak gini gitu. On gini nih, kayak gini nih. Jadi harus on kayak gini kan. Terus ya memang secara sadar dan secara terencana memang saya bilang bisa mendekati Bang Otto, coba dekati Jessica karena udah gak pernah ngobrol kan. Lihat ke arah penonton aja tuh gak pernah kali dia di awal-awal. Karena dia tahu bahwa paling banyak di awal-awal sidang itu kan pengunjungnya tuh orang-orang yang percaya bahwa dia tuh udah salah gitu. Jadi dia gak pernah lihat ke ininya, dia hanya pasti lihat ke Bang Otto atau ke pengacara-pengacara lain. Saya duduk, bayangin saya gak pernah pindah tuh yang namanya gak ke belakang banget atau dia. Saya duduk di situ supaya benar-benar Jessica bisa lihat saya gitu ya. Oh, jadi kamu gimana? Ini di Jessica, kamu di mananya? Ini meja, ini kan pintu nih. Di sini itu pendukungnya Jessica ya. Di sini pendukung yang percaya bahwa Jessica salah. Ini Jessica di sini nih. Jadi saya posisinya di sini. Jadi dia selalu bisa lihat gitu ya. Kalau dia nengok ke arah saksi pun pasti akan bisa lihat saya sih. Jadi sengaja pakai baju merah? Enggak juga. Banyak warna. Tapi mas selalu wardrobe-nya tuh kayak gini gitu ya. Jadi blazer supaya kelihatan formal. Namanya juga pembaca berita ya. Iya. Baca berita jadi tuh harus formal. Terus ya mungkin dia juga bingung ini rambutnya kok jabrik terus panjang. Ini kayak gini, dulu tuh 7 tahun yang lalu tuh dengan berat badan yang sama ya. Harus di highlight. Harus di highlight sombong. Harus dilihat dengan berat badan yang sama ya. Jadi kayak gini tuh. Jadi dia juga bingung.
bingung kan, ini orang pakai hairspray berapa banyak ya sampai bisa bertahan. Mungkin itu kali ya. Dan saya paralel juga tapi tetap bilang ke Bang Otto, mungkin Bang Otto juga sering bilang ya itu wawancara kamu Jess gitu. Termasuk ke yang saya deketi adalah juga pengacara-pengacara perempuan gitu. Karena kan yang sebenarnya paling banyak diskusi dan ngobrol sama Jess itu sebenarnya adalah pengacara-pengacara dia cewek. Ada 2 cewek. Yang dekat sama Jess itu ada satu yang cewek yang dekat sama dia juga gitu, yang lebih mengayomi lah ya, karena kan nggak mungkin curhat dong ke Bang Otto gitu ya. Jadi saya juga paralel sama mereka, mungkin mereka juga udah bilang itu dia nungguin terus gitu, misalnya mungkin ya. Akhirnya kemudian itu cuman kamu aja tuh yang ada di situ atau dari TV lain juga? Enggak, nah itu saya juga bingung ya. Teman-teman wartawan lain memang punya pilihan sih sebenarnya, nggak harus duduk-duduk di situ juga ya. Tapi karena memang tujuan saya adalah memang mau dapat atensi Jessica gitu. Karena menurut saya ini kan memang ruangnya Jessica gitu. Ini on air tuh kita bisa 18 jam sampai 24 jam dong sehari di TV. Kalau yang ngisi hanya pihak sebelah kan itu nggak fair kan. Iya. Di jurnalis itu harus cover both side gitu. Nah Jessica udah nggak pernah mau ngomong nih, mamanya juga nggak pernah ngomong. Ada pilihan teman-teman wartawan itu kalau di luar ruang sidang udah disiapin layar sama speaker sebenarnya. Jadi kalau untuk ngikutin sidang sih sebenarnya kita nggak harus masuk ke dalam. Tapi ya itu ya saya bilang saya secara sengaja gitu ya duduk di situ terus gitu atas bantuan ibu-ibu yang selalu menyiapkan tempat itu buat saya gitu ya di tengah banyak orang ditekin gitu ya udah kayak mau nunggu antriannya nunggu situ. Belum lagi penderitaan berikutnya adalah sampai sekarang tuh masih ruangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu masih sama. Jadi ruang sidang itu kan kursi, kalau ini kan sofa ya. Itu keras kayu. Itu kan kayu kayak gini, kayu. Jadi kebayang nggak, saya kan agak kurus ya. Panas dong ya. Sakit banget sebenarnya, dan kalau sidang baru break baru saya keluar gitu. Saya nggak pernah ninggalin ruang sidang sih. Sepanjang masih jalan ya. 8 bulan tuh. 8 bulan. 4 bulan. Karena kan 4 bulan itu di penyidikan di Polda Metro ya. Jadi memang Frisian ini ditugaskan oleh kantornya pada saat itu untuk dapetin wawancara eksklusif Jessica. Karena sesudah masuk sidang tuh Jessica udah gak pernah lagi mau kasih wawancara sama ya? sekali tuh. Okay. Mamanya juga, keluarganya juga. Iya, di dokumenter itu kan dia sempat cerita juga bahwa dia ada masa di mana dia tuh udah gak percaya lagi gitu. Karena ketika dia memberikan keterangan kok kayaknya orang bisa dipelintir lagi. Gitu. Jadi nggak sesuai dengan apa yang diharapin gitu kan ya. Berarti susah banget ya mendapatkan kepercayaan. Jadi sampai berapa lama tuh sampai dia notice kamu? Kayaknya itu sidang ke-20-an. Wow. Gak semudah, gak ya seperti, mungkin makanya kalau di Netflix kan karena dipotong-potong dan harus digabungkan dengan narasumber lain. Jadi seolah-olah bahwa saya dapat secari kertas, baru setelah itu saya langsung bisa wawancara dia. Enggak juga gitu ya. Juga. Jadi masih harus benar-benar saat lagi break sidang itu saya masih, ini udah misalnya mau sholat zuhur gitu ya. Hakim bilang oke, kita istirahat, sidang jeda dulu, nanti akan lanjutkan jam 13 misalnya atau jam 14.00. Dia pas berdiri, dia lagi ngobrol-ngobrol sama waktu, saya juga pasti berdiri deket-deket situ hanya untuk mupeng gitu ya. Kayak gitu ya, untuk bisa bilang bahwa Jess, ayo ngomong, ini saya ada di sini, saya wartawan, kamu bisa ngomong dan percayalah saya menghormati kode etik saya pasti akan informasiin sesuai dengan apa yang kamu sampaikan gitu. Karena ini ruang dia dong, dia punya hak untuk didengarkan ya. Kan ada, kalau di hukum tuh ada asas praduga tak bersalah, kalau di kami harus ada cover both side gitu. Jangan hanya korban atau pihak keluarga korban yang diambil gitu. Akhirnya dia juga udah mulai geser-geser, akhirnya mungkin sampai akhirnya dikasih surat itu gitu. Ketika dia dapat kasih surat itu, menurut saya harus gercep juga nih buat memperkenalkan diri bahwa saya adalah orang yang seumuran kamu loh. Makanya kan saya udah riset duluan juga kan. Oh, Jessica ini lahir di 9 Oktober 1988. 3 hari nih beda umurnya. Oh, gitu loh. Jadi kamu baru ulang tahun juga hari ini. Oh ya. kita minta waktunya untuk ada di sini pada saat dia ulang tahun loh. Beda 3 hari doang, tahunnya sama, bulannya sama. Okay. Jadi bintangnya juga sama, kayak kita sama-sama Libra loh. Dan kebetulan penyuka warna biru sama-sama. Karena kan sebelumnya Jessica itu sempat diwawancara sama media 3 hari atau 2 hari sebelum dia ditangkap. Terus ditahan di Polda Metro Jaya, dia sempat keliling media sih sebenarnya, masih terbuka. Terus dia cerita lah, di situ keluar lah yang dia penyuka warna biru, di umurnya berapa, profilnya dia. Jadi udah tahu lah sebagai wartawan pasti kita riset kan. Itu saya tulisin tuh bahwa saya mau nunjukin bahwa kita sama aja tuh, kita sepantaran dan please percaya ke saya gitu, bahwa saya akan memberikan informasi sesuai dengan apa yang kamu sampaikan gitu, nggak sesuai dengan persepsi kamu. Paralel dengan itu, akhirnya saya bilang, akhirnya saya kembalikan gitu ya lewat pengacaranya. Terus akhirnya mulai tuh bergeser. Jadi Jess, kalau yang saya ingat ya, dia
setiap kali setelah sidangnya mau break, mau jeda itu, dia pasti langsung berdiri dan ke belakang. Tapi mulailah dia udah mulai kasih senyum ke saya. Wah, aduh puji Tuhan ya, akhirnya udah mulai gitu ya, agak terbuka nih mulai gitu. Akhirnya ada satu momen dia agak minggir ke sini, dia nggak langsung berdiri untuk pergi ke ruangan tahanan lagi, tapi dia langsung agak minggir ke sini. Minggir ke sini tuh kan ada batasan tuh kalau di kursi penonton sidang ya di sini. Terus akhirnya saya deketin tuh, Jess boleh ya wawancara tante gitu. Saya nggak belum langsung minta dia, tapi wawancara tante. Ibunya. Karena ibunya juga susah banget untuk diyakinkan. Saya sampai tuh pernah nunggu dari siang gitu ya, sampai udah gelap depan rumahnya Jess. Di Jakarta Utara? Di kawasan utara Jakarta. Terus udah gigit-gigit nyamuk tuh ya, nunggu. Terus saya tahu liatin dari horden gitu kan, tante saya manggil gitu tuh nggak, itu berapa kali. Pokoknya hitungan 5 kali ya, udah pernah juga di kantornya Bang Otto gitu ya. Udah siap nih, udah ada set kayak gini. Gak jadi juga, dia gak mau. Makanya saya bilang, ini kuncinya ada di Jess nih. Jess bilang dong ke tante, saya bilang gitu. Bilang dong ke tante ya, saya boleh wawancara. Nah itulah saya baru bisa wawancara mamanya. Setelah berapa lama tuh dari sejak kamu ngomong boleh ya wawancara sama tante gitu? Nah itu akhirnya setelah itu. Setelah itu. Tapi kan antara Jess ngasih surat ke saya dan bisa ngobrol, akhirnya dia agak jalan ke sebelah sini, ngobrol agak lama dulu, nggak langsung pergi ke tempat ke ruang tahanan lagi. Itu kan butuh waktu juga kan, dia masih kasih eye contact dulu, terus saya masih gini nyapa dulu gitu, tuh kan butuh waktu lama, nggak yang kayak gitu loh. Sabar banget itu memang begitu ya. Pekerjaan wartawan tuh nomor 1 deh, kayaknya tulisnya adalah sabar ya Bu. Terus kamu setiap kali pulang ke kantor udah ditanya loh, udah dapat wawancara gitu? Nah itu kan, udah dapat belum? Ya sedangkan kan itu bagian dari pertanggungjawaban aja ya. Kita sebagai wartawan pasti berat juga ya, tahu bahwa ini porsinya nggak seimbang nih, porsinya nggak seimbang gitu ya. Bagi wartawan yang benar-benar memegang prinsip itu salah ya, gimana pun berarti kan kamu nggak memberi ruang yang sama. Sedangkan Mbak Otto sendiri nggak bisa secepat mungkin dia bilang Jess wawancara ini ya, nggak mungkin dia juga kalau nggak mau. Bang Ottonya sendiri kalau nggak mau diwawancara kayak belum waktunya dia nggak akan wawancara. Betul. Maksudnya Bang Otto sendiri kalau bilang ke Jessica harus diwawancara ini, kalau memang Jessica-nya nggak berkenan, nggak bisa dia juga kan. maksa gitu ya. Kayak ini karena berkaitan juga dengan strategi mungkin ya. Kapan dia harus ngomong ke media. Dan perasaannya Jessica sih. Okay. Karena dia, aduh Om kemarin udah diginiin sama wartawan gitu ya. Jadi kayak berat juga ya. Ya itu bagian dari tugas gitu. Jadi ibaratnya kamu mencari narasumber yang sebetulnya trustnya dia ke media aja juga sudah nol. Minus kali ya. Bahkan minus kalau Om dan Tante itu ya. Om dan Tante Om minus. dan Tante maksudnya Imelda dan Ibu Imelda Wongso dan Pak Winardi gitu ya. Karena kan ini kalau ada kalau ada anak yang dihina, dibahas secara negatif sedemikian rupa, yang paling sakit sebenarnya kan adalah orang tua. Iya kan? betul. Nah itulah Tante. Minus tuh ya. Dan kamu berhasil. Makanya dia nggak mau, udah duduk begini aja bisa gagal. Udah duduk begini, udah pakai clip on, terus tiba-tiba nggak jadi gitu. Bukan nggak jadi, tapi bener udah sedih banget. Nggak sanggup. Akhirnya nggak jadi, kan nggak bisa juga kita paksa ya. Iya oke. Wow. Saya berkali-kali bilang Bang Otto ayo, nggak bisa nih. Iya saya bilang ke Bang Otto, iya Bang, opini publik mungkin tidak akan mempengaruhi keyakinan hakim gitu ya. Tapi ini kan persoalan setelah selesai semua ini ada persoalan kredibilitas gitu ya. Ada nama baik keluarga dan lain-lain. Itu harus dimanfaatkan, ini ada ruang nih. Saya bilang gitu, wah Fris dan Ajen yang nyiapin itu. Tapi maksudnya iya Bang, harus diberi ruang. Tapi mungkin karena akses kami juga kepada Jessica juga udah nggak ada ya, udah tertutup ya. Akhirnya kan tetap harus diisi nih durasi. Iya. Gitu. Jadi diisi sama yang lain. Akhirnya bisa, akhirnya berhasil. Akhirnya berhasil. Tapi itu pun setelah berhasil pun tetap harus diimbangi dengan saya tetap datang ke rutan gitu ya, izin ke Jessica sendiri, izin ke mamanya, izin ke Bang Otto terutama ya, Bang Otto dan tim pengacara lain untuk datang ke rutan. Hanya untuk bilang, kenapa sih harus datang ke rutan sih, wartawan harus datang. Saya bukan untuk bawa kamera kan nggak boleh gitu ya, atau ngeliput gitu. Saya hanya mau bilang ke Jessica bahwa saya adalah orang yang bisa kamu percaya. Jadi saya nggak hanya datang untuk mau ngambil berita statement, dan kamu bisa lihat ini saya ada secara fisik seperti ini, kita bisa berinteraksi dulu, kapanpun kamu mau diwawancara saya siap gitu ya. Jadi dan itu nggak hanya saya lakukan di kasus Jessica ya. Jadi saya kan juga meliput dan ditugaskan untuk tugas-tugas mendekati narasumber-narasumber yang lain dan harus dapat liputan eksklusif. Nah itu juga saya lakuin kok, saya nunggu sampai 24 jam rumahnya dia juga saya tungguin pernah. Oke. Jadi istilahnya kamu bukan berburu ya, kamu istilahnya juga bercocok tanam. Ya betul. Maksudnya gini. Ya itu, kamu
selalu ada gitu. Jadi bukan selesai terus meninggalkan gitu juga. Betul, karena inti dari pekerjaan kami tuh mungkin dilihat kan ini ada di layar atau ada berita gitu. Aslinya itu adalah proses dari negosiasi yang lama banget. Misalnya ada satu tulisan tuh di TV eksklusif, itu bisa jadi kita dapetinnya tuh udah 2 bulan lalu kita deketin dia, tapi gagal dan akhirnya berhasil gitu. Jadi itu mau saya bilang, itu mungkin gini, rangkaian dari cerita yang ada di dokumenter itu seolah-olah bahwa itu dikasih secari kertas langsung bisa wawancara. Itu adalah sebuah proses dari pekerjaan seorang jurnalis untuk bisa membangun kepercayaan kepada narasumber, yang ini dalam halnya adalah Jessica yang udah minus banget kepercayaannya kepada media. Jadi pendekatan personal itu wajar banget kalau di dunia kami. Jadi kalau ada yang dibilang udah membunuh berdarah dingin pun kami tetap harus duduk bersama dong, harus buat dia nyaman dong. Kalau dia baru mau buka mulut ke kita gitu ya, buka suara ke kita, ya nggak sih? Dan ini bukan kasus pertama, Jazz ini gitu. Enggak, kamu kan sempat cerita juga di dokumenter bahwa awal-awalnya kamu masih juga agak, agak, karena kan, psikopat, apalah gitu. Terus selama 4 bulan di Polda kan dia juga hanya turun dari mobil terus dibawa ke ruangan, atau dari satu ruangan ke ruangan yang lain dia nunduk gitu ya, atau Jazz, nunduk aja. Jadi saya juga termasuk, namanya juga manusia ya, jadi saya juga termasuk kayak, wah dia jangan ngomong ini. Sedangkan kalau tersangka-tersangka yang lain itu kan masih kasih eye contact atau masih coba ngomong gitu ya. Apalagi kalau tersangkanya artis pasti ngomong gitu ya. Pasti ngomong kayak, oh iya saya tidak bersalah, saya akan buktikan atau saya menghormati proses hukum itu aja. Nggak ada loh Jessica. Sama sekali nggak? Sama sekali nggak gitu. Jadi pas kebayang nggak sih pertama kali jadi setelah saya ngobrol di pembatas tempat duduk penonton dengan Jazz itu, oke, aku nanti sampein ke mama. Dia bilang gitu kan. Oke, akhirnya berikutnya bisa wawancara mamanya. Akhirnya saya bilang, wah saya juga, bang saya boleh ikut ke rutan gitu. Oh kalau Jazz mengizinkan sih boleh, akhirnya saya ikut. Pas pertama kali bisa ke rutan, gak boleh bawa kamera dong, dan saya tetap harus menghormati aturan yang ada di rutan ya. Saya duduk dan masih diselingi sama satu pengacara lagi. Aduh nyapanya gimana, pasti ada agak canggung ya. Canggung dong, saya canggung. Jazz hanya tersenyum ke saya juga hanya tersenyum juga ke Jazz gitu. Karena aduh saya mau ngomong apa gitu ya. Tapi akhirnya karena mungkin sepantaran ya, akhirnya juga bisa dapat obrolan yang cari kesamaan relevan gitu ya, relevan karena mungkin seumuran agak lebih gampang ya. Mungkin beda kalau itu bapak-bapak atau dia ibu-ibu, saya agak susah gitu ya. Karena saya pernah wawancara, dia juga selebriti ya, melakukan kejahatan, terus saya wawancara eksklusif. Itu saya udah datang bahkan ke selnya loh. Saya udah datang ke selnya, saya udah nunggu di selnya. Terus dia bilang, udah diam aja. Polisinya udah bawa ke ruangan untuk saya wawancara, set kamera 2 gini, terus dia bilang, saya gak mau diwawancara. Itu saya sampai ke Nusa Tenggara Barat ya, karena penahanan pertama selebritis tersebut di Nusa Tenggara Barat. Terus dia gak mau wawancara, wah saya udah datang jauh-jauh dari Jakarta sampai NTB, ternyata dia gak mau diwawancara. Udah balik, saya balik ke Jakarta. Tersangkanya juga dibawa ke Jakarta karena ada kasus lain yang harus disidik di Polda Metro Jaya. Terus tiba-tiba seminggu kemudian dia bilang dia mau diwawancara. Terus saya datang ke sini, maka saya bilang kenapa nggak bilang mau seminggu aja, kan saya nggak perlu ke NTB. Siapa itu selebritinya? Adalah. Masa coba di trace ada yang pernah ditahan di Polda NTB terus dibawa ke Jakarta. Oke, baik. Almarhum Gatot Brajamusti. Oh. Harus banget sih. Koordinator talent dulu kan. Oh gitu ya. Oke, kembali ke Jazz. Udah nih, akhirnya datang untuk ngobrol ya. Dapat tuh obrolan yang netral lah gitu kan ya. Terus habis itu apa? Itu belum. Nah habis itu udah mulailah dia agak kalau masuk ke ruang sidang langsung duduk terus bisa senyum. Dan saya bisa menginformasikan, Jazz itu yang duduk dekat-dekat saya ya Jazz. Saya bilang itu dekat-dekat saya itu ibu-ibu yang datang dari berbagai daerah yang percaya bahwa kamu nggak salah. Jadi saya mau bilang ke dia bahwa Jazz ada yang percaya bahwa kamu tidak salah gitu. Oh gitu ya. Akhirnya mulai kan dia bisa tersenyum. Makanya sering nggak sih dia nah ini nih perlu dijelasin. Jadi banyak yang bilang bahkan berita ya bahwa Jessica masih bisa tersenyum di ruang sidang. Itu karena dijelaskan oleh termasuk pengacaranya bahwa Jazz itu pendukung kamu. Jadi badan mereka akan teriak-teriak sama Jazz. Jazz kalau udah mau dibawa ke rutan itu loh. Kan udah selesai sidang nih. Jadi Jazz tanya nih cara menyapa mereka kayak gimana. Makanya dia kan sering tersenyum atau gini gitu ya. Karena kan dia mau nyapa yang mendukung dia dan udah teriak-teriak gitu loh. Tapi kan kemudian di berbagai
pemberitaan yang saya juga nggak tahu apakah wartawannya ada di dalam ruang sidang atau enggak untuk bisa membaca konteks dari bahasa tubuh yang dikasih itu gitu. Tapi kan ahli-ahli pembaca tubuh langsung bilang bahwa kok dia masih bisa tersenyum. Bahkan ada saya yang konteks saya kasih secara kertas ya, bisa-bisanya dia masih bisa merhatiin baju orang di saat sidangnya begitu gitu ya. Tapi kan itu nggak ada, mereka nggak mendapat konteks ya, bahwa konteksnya adalah nih orang nih duduk di situ terus. Dan dari pagi sampai gitu gimana nggak menarik perhatian dan sangat intens bicara dan meyakinkan Bang Otto dan juga keluarganya untuk ayo dong mau wawancara gitu. Jadi itu bukan faktor tunggal gitu loh. Iya. Tapi kan kamu orang media nih, kamu jurnalis. Tapi kamu juga ketika kamu muncul di dokumenter, kamu juga menuai berita menjadi headline dan itu tadi kamu melihat bahwa itu kemudian persepsinya bisa jadi beda, konteksnya bisa terlepas dari konteks itu gimana rasanya? Atau baca komen-komen? Udah mulai terbiasa sih. Oh, udah mulai terbiasa. Bukan udah mulai terbiasa, sangat terbiasa karena karena biasanya tuh kan ini nggak hanya kasus pertama ya yang pernah saya cover ya, saya liput. Ada banyak kasus-kasus lain yang kadang-kadang tuh ya lagi duduk di mall nih atau di restoran. Itu ya bapak itu tuh ya, itu udah ngambil duit segini loh. Padahal misalnya saya tahu bahwa cerita di balik layarnya ya bahwa aslinya begini gitu. Jadi saya udah mulai terbiasa dengan saya sudah sangat terbiasa dengan apa yang saya ketahui aslinya begini. Tapi oleh publik atau di media sosial tuh bisa tuh ceritanya tuh yang jadi di sini yang 1 di sini jadi 10 gitu loh. Saya udah biasa banget. Atau di sini 1 jadi minus 10. Termasuk soal jazz ini ya yang sampai banyak banget lah ini kok bisa dia masih mikir baju orang gitu loh. Udah terbiasa. Iya, syukurlah sudah terbiasa. Orang yang pengamat sepak bola memang kadang-kadang lebih jago ya dari pelatih sepak bola sendiri ya. Nah, tapi kamu kan tadi bilang bahwa kamu juga ya namanya juga orang ketika membaca berita atau liputan orang gitu punya persepsi awal tentang Jessica itu kayak apa gitu. Tapi setelah kamu berinteraksi sama dia untuk bisa wawancara gitu, apa sih yang kamu lihat sosok yang dari mata kamu, dari pengamatan kamu Jessica itu kayak apa? Bagus tuh di dokumenter itu kan wah luar biasa juga ya para tim produksi dokumenter itu bisa nemu itu kayaknya saya sendiri udah lupa kalau ada scene itu ya diambil bahwa Jessica sendiri datang dan ngobrol gitu ya tersenyum dan santai aja ngobrol itu kan sebuah hasil dari sebuah proses gitu ya. Jessica-nya sendiri nggak begitu gitu ke semua orang karena itu Mbak Feni kalau menurut saya itu hasil dari membangun kepercayaan, usaha untuk membangun kepercayaan. Saya orang yang hadir di rutan gitu ya, ngobrol hal lain selain hanya sekadar nanya jadi menempatkan dia sebagai narasumber, gimana perasaan kamu dituduh pasal ini enggak juga gitu ya. Saya coba untuk hadir dengan yang lain gitu. Misalnya ya, di rutan itu ada doa gitu ya. Ada doa misalnya di kebaktian ada doa, di sembahyang ada doa, teman-teman muslim juga berdoa gitu dan biasanya Jessica diundang. Nah pas saya lagi di rutan gitu ya. Mamanya bawa salmon dan brokoli kesukaan Jess gitu ya. Makanya saya bisa bilang bahwa Jessica itu manja banget karena memang begitu dia sama mamanya gitu sampai disuapin dan pakai tolak ukur saya. Dulu kan kami umurnya 28 tahun kan. Kejadian itu 2016 itu 28 tahun. Kayaknya umur 28 masih disuapin sama mama kayak gitu. Tapi itulah dia gitu ya. Atau misalnya saat mau doa diundang mau doa gitu kita yang ke acara kebaktian dulu atau doa yang di sana ya teman aku juga di sana mau doain. Aduh di mana ya? Ya udah sini aja deh gitu. Itu jazz tuh. Itu bisa begitu gitu. Jadi kayak bingung. Ini apa? Ya bisa pelin-pelan juga gitu ya. Tapi kan saya pasti perhatiin dong. Sama aja ya sama teman-teman saya yang lain gitu ya. Jadi sedangkan saya punya perbandingan ya dengan tersangka atau terdakwa kejahatan-kejahatan lain gitu. Karena saya bukan kali ini bisa wawancara tersangka atau terdakwa gitu ya secara eksklusif. Dari vibe kita duduk berdua gini aja sudah bisa tahu kali ya. Kayak gimana dia. Jadi saya pasti punya tolak ukur ketika mengatakan bahwa saya menemukan, kan saya bilang di dokumenter itu, saya menemukan sosok yang berbeda dari apa yang digambarkan oleh para psikolog dan sebenarnya ada kata-kata saya dari apa yang saya bayangkan sebelumnya juga gitu ya. Jadi wah nggak juga ya, biasa aja ya. Kamu menemukan bahwa dia punya kepribadian ganda gitu? Oh saya nggak berani bilang itu ya, karena kan kalau kepribadian ganda itu kan harus psikolog atau psikiater malah ya. Dan konteks saya mengatakan di dokumenter itu bahwa saya menemukan sosok yang berbeda dari apa yang digambarkan oleh psikolog yang meriksa dia itu dalam konteks bahwa saya punya kesempatan untuk dekat sama dia. Makanya kan
bersyukur lah ya Netflix menyambungkan, meskipun nanti persepsi orang beda-beda tuh, antara saya dapat secari kertas, dia senang sama wardrobe saya, kemudian saya punya kesempatan untuk dekat, sehingga saya menjadi orang yang punya dasar mengatakan kenapa Jessica itu manja, kenapa Jessica itu adalah orang yang berbeda. Iya dong, masa lu nggak kenal, masa lu hanya duduk-duduk depan sidang terus lu berani ngaku kalau dia manja, tahu dari mana? Nah, tahu dari interaksi. Bahkan saya ikut ke rutan untuk bisa melihat bagaimana Jessica sendiri berinteraksi sama mamanya, berinteraksi sama sesama teman-teman di rutan gitu ya, berinteraksi sama. Kayak gimana tuh dia berinteraksi dengan teman-teman? Sama aja tahu. Jadi kayak saya juga lihat kan banyak banget yang seumuran di sana. Di sana tuh ada terdakwa atau narapidana narkoba misalnya ya, atau teman-teman selebriti ada juga waktu itu ya. Ada beberapa selebriti yang sekarang sudah bebas dan ada di dalam gitu. Jadi dan mereka berteman. Jadi pas lewat ya gimana ya, ternyata nggak seperti yang kita bayangkan juga ya. Rutan atau lapas itu menyeramkan banget. Itu juga mereka punya kegiatan, mereka bisa main voli, mereka bisa menikmati sore, kegiatan-kegiatan sore. Dia kalau yang dari kamu lihat dan kamu dengar ya, pada saat dia ketemu nih sama teman-teman yang ada di sana juga, ada bercanda-bercandanya gitu nggak sih? Ada misalnya juga. Kayak yang Fris itu temanku yang itu nonton kamu, karena ternyata di koridor mereka di koridor itu ada TV ya, jadi nonton kamu, iya kok bisa siarin kayak gitu ya sidang aku ya, iya Jess, saya bilang gitu, ini jadi atensi publik, kamu sadar gak sih? Ya enggak lah, kan ada di dalam, dia bilang gitu. Jadi obrolan-obrolan kayak gitu loh. Tapi bahasa Indonesianya bagus? Enggak juga sih sebenarnya. Jadi makanya kenapa sempat saya ceritakan di beberapa wawancara bahwa ternyata dia juga agak sulit memahami beberapa idiom bahasa Indonesia. Termasuk jalannya sidang gitu ya. Kebayang aja kita yang setiap hari berbahasa Indonesia, kadang-kadang kalau bukan nggak punya background hukum nggak ngerti juga ini apa ya. Setelah ini tuh kenapa dia diperiksa ya, kenapa ditanya-tanya ya gitu-gitu loh. Apalagi dia ya. Jadi ada beberapa hal yang ditanya ke Bang Otto atau ditanya ke saya, ini maksudnya apa? Ya kita coba jelasin. Kamu melihat juga pada saat berinteraksi gitu ada momen-momen di mana dia betul-betul ngerasa lagi down, lagi sedih. Tuh ada nggak momen-momen itu yang kamu lihat? Kalau dia sedih-sedih banget sampai nangis tuh pasti ke ada psikolog ya yang dampingin ya. Di rutan juga ada. Tapi di saat berkomunikasi kan saya hanya sampai di tempat pengunjung ya, nggak sampai ke dalam dan lain-lain. Kalau soal sedih dan downnya, memang dia nggak menangis meraung-raung sampai seperti kita gambarkan seperti yang ada di sinetron, yang enggak juga ya, tapi dia down atau dia sedih itu paling sering ya. Itu kalau udah nyentuh mama papanya atau keluarganya. Itu paling berat tampaknya. Itu terlihat air mata ekspresinya. Hal lain menyangkut dia? Ada. Saat pemeriksaan ahli mengenai psikologi dia, dan itu loh kalau ingat tuh Prof, saya lupa namanya, beliau sudah almarhum kalau nggak salah ya, soal membaca karakter orang dari bentuk hidung, bentuk muka, itu nangis di ruang sidang itu, bahwa dia tuh punya kecenderungan berbohong tinggi menurut bacaan ilmu itu gitu. Itu nangis itu ada kok di sidang, dan sampai itu ke bawah sampai rutan. Kamu nggak tanya kenapa dia nangis? Ya karena udah dijudge itu, jadi keinget lagi gitu. Oh, dia ngomong gitu? Oke. Kebayang gak bentuk alis kita kayak gini terus itu jahat gitu. Tapi kita harus menghormati, itu di bidang ilmu yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan ketika itu, tapi mungkin Jess gak bisa terima. Tapi kamu dengar Jess ngomong kenapa dia nangis, bahwa dia ngerasa dihakimi hanya karena bentuk mulut dan hidung. Itu agak aneh. Menurutnya ya. Kan itu bidang ilmu Mbak Feni. Jadi kita tetap harus menghormati bidang ilmu itu gitu. Karena dihadiri sebagai ahli. Oke, baiklah. Jadi itu yang kamu lihat ya. Jadi ternyata beda nih. Dan kamu bilang kan bahwa ini pendekatannya juga lama gitu. Setelah ini sudah vonis, kemarin dia ulang tahun gitu. Kamu masih suka kontekan atau apa, memberi perhatian? Kalau beberapa tahun ini enggak ya. Tapi setelah beberapa waktu setelah vonis masih entah itu melalui pengacara atau melalui mamanya gitu ya. Karena kan mamanya dan beberapa pengacara masih terus berkomunikasi sama Jess ya. Karena dia dipindah dari rutan ke sekarang ke lapas. Beda gedung aja sih. Dan mungkin beda aturan dan lain-lain gitu ya. Dan
karena saya tetap harus mengejar kasus-kasus lain, jadi korespondensi itu tuh nggak berjalan seintens ketika ada di proses sidang. Di proses gitu sidang. Nah ini naik lagi nih perbincangan mengenai sidang ini kan rame lagi. Kemarin dia juga ulang tahun, banyak yang datang ngasih ucapan gitu. Kamu juga termasuk, kan beda 3 hari nih. Iya. Tapi saya nggak datang ke rutan sih. Nggak datang ke lapas. Oh, nggak datang ke lapas. Saya nggak datang ke lapas sih, tapi saya titip salam aja lewat pengacaranya. Terakhir ketika dia sudah menjalani 7 tahun ini sempat ketemu lagi? Secara langsung? Enggak, terakhir setelah beberapa waktu setelah putusan aja, mungkin 2017 awal kali ya. Beberapa waktu setelah putusan. Waktu itu terakhir kamu lihat kondisi dia seperti apa di rutan? Seperti pada umumnya ketika proses penahanan itu sih, saya nggak melihat ada perubahan ya. Maksudnya lebih ceria gitu, nggak mungkin. Ya gitu sih. Aja dia? Gitu aja. Oke. Nah, ketika kamu, ini kan dia sarjana hukum ya. Sarjana hukum, kamu sempat cerita bahwa ya salah satu cara kamu juga untuk mendapatkan kepercayaan adalah ya kamu juga mendekati tim kuasa hukumnya Bang Otto juga, dan akhirnya juga cukup dekat. Bang Otto juga cukup percaya gitu ke kamu. Ya, tolak ukurnya adalah ketika Bang Otto dan makanya saya berterima kasih sekali ya sama ruang yang diberikan sama Bang Otto dan tim pengacara Jessica untuk bisa secara dalam mengcover mereka. Jadi Mbak Feni, jadi setelah sidang nih udah ditutup, mungkin kalau yang lain bubar kan ya, saya masih izin ke Bang Otto, Bang saya boleh ikut ya. Jadi ada satu tempat gitu ya, biasanya ada salah satu hotel yang dijadikan ruang meetingnya dijadikan untuk base camp buat tim pengacara menyusun berkas gitu ya, nyiapin siapa ahli yang mau dihadirin, poin-poin pertanyaan besok kayak gimana, nanti juga termasuk hal-hal lain yang perlu dipersiapkan. Di situ tuh saya ikut sampai awal-awal sih masih kan kalau wartawan TV ditemani sama kameramen ya. Jadi kameramen tuh yang nemani saya di saat liputan kasus ini itu 3 shift. Oh wow, jadi kamunya 1, kameramennya 3 shift. 3 shift. Lama-kelamaan kameramen ini agak kelelahan juga, bayangkan harus tetap bangun nggak tidur gitu ya sampai dini hari, jam 4 pagi, jam 6 pagi gitu ya. Kadang-kadang nggak dapat apa-apa gitu ya, kan nggak setiap hari kita dapat apa-apa gitu. Kadang-kadang nggak dapat apa-apa, akhirnya komunikasi sama koordinator kameramen, ya udahlah nggak usah Bang, saya sendiri aja. Jadi pakai handphone. Oke. Terus saya izin, Bang Otto saya boleh ambil gambarnya gitu ya, saya izin ambil gambar mereka lagi bikin berkas, terus saya kirim ke kantor, nanti ditayangin di program pagi biasanya. Itu bisa dilihat dan bisa dipertanggungjawabkan sebagai pekerjaan jurnalistik ya. Udah, nah disitulah saya Mbak Fen melihat dan secara lebih dekat bisa kenal Tante Imelda Wongso dan Om Minardi yang beberapa waktu ini dan hingga saat ini masih dipertanyakan itu siapa gitu ya. Dicurigai itu sosok yang konglomerat dan lain-lain. Disitulah saya lihat ya. Makanya kemudian secara intens saya bisa melihat bagaimana Tante dan Om gitu ya. Mereka ini kan tim pengacara sini lagi sibuk bikin berkas ya. Beliau berdua itu bisa duduk di belakang gitu lagi nungguin kita. Mungkin mereka nggak memahami apa yang lagi dibicarakan sama tim pengacara, tapi mereka standby banget untuk misalnya Bang Otto butuh minuman hangat gitu karena udah jam 2 pagi, jam 3 pagi kan kadang-kadang udah ngantuk banget ya minum kopi misalnya. Jadi siap tuh standby buat apa-apa kita butuh apa. Ini disiapin. Makanya ketika kemarin beredar kabar bahwa Bang Otto dibayar fantastis menguras habis harta tuh kalau dari narasi Tante tuh sampai ada satu momen dia bilang, Tante kok nggak usah diambilin Tante. Oh ya nggak apa-apa, nggak usah kita bisa ambil sendiri, nggak apa-apa. Saya nggak bisa ngasih apa-apa, setidaknya saya bisa bantuin untuk nyiapin ini semua makanan buat supaya sehat-sehat lah semua untuk nyiapin ini, dia bilang gitu. Oh iya makasih ya Tante gitu ya. Jadi ada statement Tante nggak bisa ngasih apa-apa. Saya nggak bisa apa-apa, setidaknya minimal bisa nyiapin makanan ini buat tim pengacara gitu ya. Jadi dan memang free sih, saya tanya ke beberapa pengacara soalnya nggak hanya ke Bang Otto, memang free sih gitu ya buat mereka. Jadi makanya kan sebenarnya Tante Imelda Wongso nggak enak hati ya, udah free masa kita nggak bantu untuk hanya sekadar nyiapin secangkir teh atau kopi buat tim pengacara. Mereka selalu masak. Makanannya disiapin sama hotel sih, kan itu udah bagian dari budget kita nyewa ruang meeting hotel. Tapi untuk Jessica, tantenya selalu masak. Oh ya, itu biasanya diantar karena kan Jessica punya makanan kesukaan itu ya, salmon sama brokoli itu ya, salmon sama brokoli. Terus Tante dalam sebuah wawancara dan itu ditayangkan ya di stasiun televisi saya bekerja waktu itu, dia bilang bahwa memang
Jessica itu kan agak beda jauh sama usia kakak-kakaknya ya. Jadi ini paling bungsu, jadi tante tuh benar-benar ngurus dia banget. Sampai makan umur 28 tahun, sampai saya agak risih gitu lihat, kok disuapin gitu. Terus banyak banget teman-teman tahanan yang lain gitu ya. Kalau saya, di ukuran saya nih ya, malu juga nih masih disuapin mama di tengah banyak orang. Tapi itulah. Oh, dan kamu sempat cerita bahwa kamu dengar momen ketika malam-malam di hotel itu terus di hotel itu nangis. benar. Jadi itu mau pemeriksaan terdakwa ya, maksudnya Jess-nya mau diperiksa. Ya didudukan di sendiri kursi ya. itu Setelah periksa saksi ahli itu ada momennya kan dia harus diperiksa. Terus udah tengah malam nih, pasti kan tim pengacara juga udah nyiapin nih materi-materi yang perlu untuk disiapin. Mungkin Jess perlu untuk diingatkan momen ini karena ini perlu untuk disampaikan ke hakim gitu ya, atau bisa jadi menjadi pertanyaan jaksa. Terus saya mau ke toilet terus agak jauh dong kan itu ruang meeting di hotel kan pasti nggak langsung ada toilet ya kan. Saya keluar ke ballroom itu, saya masuk terus kok ada yang nangis gitu loh, ada yang nangis terus kayak aduh nih ada hantunya kali ya. Malam-malam dini hari ada hantu, tapi karena udah kebelet banget ya tetap masuk. Tante tuh lagi nangis. Itu lagi nangis tuh kayak, tante kenapa? Enggak apa-apa. Ya udah tante tungguin mau buang air kecil ya. Kayak, tante enggak apa-apa. Saya worry dia ini banget ya, sedih banget ya. Terus udah dia sedih banget lah malam itu. Saya tanya, kenapa tante? Iya besok nanti Jess ditanya-tanya, nanti dia sedih banget itu, dia bilang gitu. Ya saya bilang ya ini udah dipersiapin sama tim pengacara juga sih tante, mudah-mudahan besok berjalan lancar aja. Oh iya, akhirnya kami jalan bareng masuk lagi ke ruang meeting tempat pengacara, nyusun berkas dan nyiapin. Jadi ibunya Jess ini kalau nangis memang gak pernah kelihatan gitu ya, selalu sembunyi gitu. Ada momen nangis kelihatan banget, yaitu saat vonis. Vonis kan gak datang ke sidang ya. Terus setelah vonis itu Jess udah dibawa ke rutan, bawa lagi ke rutan. Terus saya tetap izin ke Bang Oto, saya boleh ikut ya ketemu Tante Imelda sama Om Minardi. Akhirnya kami ketemu di salah satu restoran di Jakarta Utara juga gitu ya. Di situ ada Tante, ada Om Minardi gitu. Di situ dia benar-benar nangis banget karena mungkin melihat sampai ada satu kalimat dia, mungkin tante nggak akan ingati, tapi sekarang ini momen yang paling menyedihkan ya menurut saya, kayak aduh kalau Jess bebas mungkin dia bisa seperti kamu gitu ya, karena kan seumuran ya. Kalau bisa Jess seperti kamu itu udah bengkak banget Mbak Feni, bengkak banget matanya, nangisnya. Dan saya aduh ini mau nenangin, nggak tahu caranya gitu ya, nggak tahu caranya, tapi ya biarin aja dia tetap nangis terus gitu ya sampai kami bubar gitu ya. Saya nggak tahu bagaimana cara Tante Imelda dan Om Minardi berdamai sama kondisi yang ada ya. Karena gini, mau yang nonton kita ini percaya atau tidak percaya Jessica salah, tapi ada orang tua yang kehilangan anaknya dengan cara bahwa anaknya diambil kebebasannya di saat mungkin orang tua lain bisa lihat, kayak mungkin saya yang seumuran dia bisa mengejar karir, mengejar banyak hal dalam hidup ini, Jessica ada di dalam. Itu satu hal. Jadi maksud saya, mau kamu percaya atau tidak percaya Jessica salah, itu hal yang berbeda dari kondisi orang tuanya. Itu hal yang wajar. Orang tua pasti sedih ya. Apapun yang dialami oleh anak, kesedihannya gitu ya. Orang tua lebih sedih pastinya gitu kan ya. Kurang lebih ya. Jangan dihujat tolong. Gitu. Oke. Pada saat kamu dihubungi oleh film dokumenter ini gitu ya. Nah, tim produksinya ya. Tim produksinya. Itu tahun berapa sih sebenarnya? Kan mereka nyiapinnya juga agak lama juga ya. Tahun berapa? Masih ingat gak? Syutingnya pokoknya 2022. Oke. Tapi dihubunginnya dari Dihubunginnya tuh dari, jadi sempet off gitu loh. Jadi kontak, Christian saya dari ini gitu ya. Kita mau bikin dokumenter. Saya pikir ini PH dari Indonesia dong, dan nggak pernah berpikir bahwa itu akan ditayangkan di salah satu platform digital ini ya, live streaming film gitu ya. Terus oke, nanti dikabarin aja kalau kira-kira mau nanya soal apa gitu. Oke, nanti kita hubungin lagi ya. Hilang gitu ya, mungkin berbulan-bulan atau setahunan kali ya. Sebelum pandemi pun udah ada yang kontak saya kalau nggak salah ya. Saya nggak tahu apakah ini orang yang berbeda atau orang yang sama, tapi nomornya berbeda. Sampai di 2022 udah dikontak, terus itu pun butuh 3 bulan, berapa bulan kali baru jadi itu wawancara. Ada datang, itu pun saya nggak tahu loh sama sekali ini akan tayang di Netflix. Terus di hari mau saya diwawancara, akhirnya di salah satu restoran di Jakarta Selatan, sudah turun dari mobil, terus kok nih
Restorannya sepi. Restorannya tutup gitu, tutup semua, tutup. Terus saya kontak, ini bener ya di sini ya, saya bilang gitu. Oh iya bener memang restoran, kamu lihat kosong ya, memang restorannya kita kosongin. Oke, saya pas masuk ke dalam, udah siap tuh kamera-kamera yang standar, standar Broadcast. standar film kayaknya. Standar film. Oke, kayak ini kamera saya nggak? Kalau ini kan kecil nih, ya kan? Ini standar broadcast ya kan? Ini standar broadcast kan? Kamera-kamera di TV juga, gede-gede banget gitu ya. Yang saya sendiri sebagai orang yang ada di TV. Standar film. Makanya kan saya lucu juga baca di postingannya akun medsosnya Netflix. Kan diposting tuh screenshot kami yang ada di dokumenter itu jadi narasumber. Apa hanya gue ya yang ngerasa bahwa ini muka-muka mereka itu kayak pemain sinetron ya. Iya, karena itu kan sinematik banget kan ininya. Jadi kok dibilang kayak pemain sinetron ya. Jadi emang serius gitu lightingnya apa? Iya, dan itu disiapin terus dengan lampu yang jauh lebih banyak gitu ya. Dan pertanyaannya udah kayak penyidik gitu ya. 2 jam lebih. 2 jam? Jam lebih lah itu ya. Padahal yang tayang cuma yang tayangnya tek gitu ya 2 jam lebih. Tapi pertanyaannya panjang banget. Karena mungkin mereka mau dapat gambaran dulu ya secara menyeluruh baru nanti mereka makanya saya nggak heran kalau proses produksinya lama banget gitu ya dari proses saya wawancara sampai ini. Jadi berapa tahun tuh? Setahun? Nggak boleh setahun dong. Setahun lebih malah ya. Karena kan ini udah mau akhir September kan baru rilis kan. Oke, jadi kamu tahu nggak selain kamu yang jurnalis yang diwawancara ada jurnalis lain nggak sih yang di? Enggak. Saya nggak tahu. Siapapun yang diwawancara pun enggak. Jadi yang saya tahu itu hanya Pak Edi Darmawan Salihin. Karena memang mereka mention sendiri ke saya. Terus kita baru wawancara Pak Edi Darmawan Salihin beberapa hari lalu. Terus nanya beberapa hal soal Pak Edi dari perspektif saya yang nggak ditayangkan di Netflix ya. Terus pasti kalian juga wawancara Bang Otto dong. Iya kita lagi susun ini waktu. Cuman itu aja yang kamu tahu. Tapi kamu nggak boleh posting, nggak boleh. Nah itu makanya udah dipesan ya. Mbak mohon maaf nggak boleh foto-foto ya. Dibilang gitu nggak boleh foto-foto. Terus nggak boleh, kalau boleh sih jangan cerita kayak yang lain. Karena mungkin film ini pun kita nggak tayangin gitu. Kalau kita nggak dapat sesuatu, mungkin karena jaga standar kali ya. Kalau kita baru nggak dapat sesuatu yang baru di perspektif di dokumenter ini kita mungkin nggak tayangin ya. Oke. Sebagai orang yang nggak tahu kalau itu akan tayang di mana dan lain-lain juga oke. Tapi saya lihat kameranya profesional kok ini dan memang timnya banyak ada beberapa dari asing ya. Timnya ada beberapa dari asing tuh maksudnya kelihatan. Betul. Sutradaranya sama produsernya asing. Asing itu apa? Singapura? Negara mana? Satu dari Singapura. Memang keduanya dari Singapura kalau produsernya, tapi satu lagi berkewarganegaraan atau saya nggak tahu keturunan. Pokoknya bule aja ya. Bule jadi putih gitu ya? Gitu. Blonde. Gitu. Tapi ada orang Indonesianya? Ada orang Indonesianya. Oke. Itu yang punya Jessica Wong? Bukan? Ternyata setelah itu saya riset juga ya. ini PH-nya. Itu salah satu PH terbesar ya di Asia. Dan base-nya memang di Singapura. Oke. Jadi mereka ternyata biasa bikin dokumenter dan juga dokumenter untuk Netflix. Dokumenter untuk Netflix. Mereka jelasin nggak kenapa tertarik dengan kasus ini? Enggak. Enggak, kamu nggak nanya? Jadi saya nggak nanya balik. Karena udah kecapean ditanya 2 jam lebih. Ditanya 2 jam lebih udah kayak penyidik ditanya panjang lebar penyidik. Terus termasuk juga masih diminta duduk ya. Terus diputerin ke saya tuh salah satu cuplikan sidang yang ada di YouTube gitu ya. Yang ada sayanya terus masih ditanya gimana perasaan kamu ketika melihat mengingat kembali momen di 2016 gitu. Nah itulah yang dijadiin tuh gambar terus ada VO-nya. Saya pertama kali minum kopi itu loh. Itu ada itu di situ. Saya diminta. Jadi di iPad itu saya memang benar-benar melihat sidang yang di 2016 emang mereka puterin. Dan sambil disuguhin kopi juga. Sambil disuguhin kopi dan sambil minum. Aku lupa. Kamu sukanya kopi ya? Iya. Tapi nggak apa-apa kok spill the tea kan namanya ya. Jangan ganti spill the coffee dong. Tapi kamu masih suka minum kopi ya? Sampai sekarang. Kan kalau katanya Jessica sekarang udah gak minum kopi dia. Kok saya sampai sekarang ya? Itulah perbedaannya. Iya. Kepada saat kamu diwawancara itu dikasih honor gitu gak sih kalau boleh tahu ya? Ini kita nanya ya, karena mungkin ada tuduhan dibayar kalau ini orang gitu. Enggak. Dan saya tidak menanyakan harga. Oke. Gini, karena mungkin balik lagi ya, basicnya wartawan ya. Jadi ketika ada yang minta jadi narasumber tuh saya selalu iya. Karena saya tahu rasanya ditolak, dipersulit untuk dapat informasi. Oke.
Ya kan? Jadi ketika kamu boleh nggak mau diwawancara, oke. Gitu. Jadi teman-teman dari teman-teman dari media lain juga ketika nanya ke saya atau Mbak boleh wawancara, oke. Karena saya tahu rasanya, susah banget nyari narasumber itu, tahu banget rasanya. Terima kasih loh, dia ulang tahun datang sih. Nah, yang nanya ke kamu, kan kamu bilang kayak ditanya sama penyidik, itu siapa dia? Produser, ada 2 produsernya. Dan mereka sedalam itu. Sedalam kamu itu. kan jurnalis, kamu tahu dong kualitas pertanyaannya. Iya dong. Jadi setiap kali saya jawab ada lagi tuh. Jadi ada follow up question dari jawaban saya. Jadi jangan berani jawab sesuatu yang kamu nggak bisa jelasin juga gitu. Karena dia akan tanya Dicecer. lagi, dia tanya lagi, dia tanya lagi, dia tanya lagi. Apakah ini fakta atau asumsi doang gitu? Satu jawaban kamu akan jadiin pertanyaan berikutnya lagi. Gitu tuh. Kayak capek juga ya ditanya 2,5 jam itulah sama mereka ya. Tapi yang ditayangin hanya itu dan ternyata bikin orang kemudian banyak persepsi, wah beneran Mbak, berani banget sih bilang bahwa itu dia punya kepribadian yang berbeda gitu ya. Tapi itulah yang saya temukan gitu ya. Justru saya gak jurnalis dong kalau saya hanya mengikuti pandangan atau persepsi publik yang melihat dari jauh gitu ya. Karena kamu harus ngecek faktanya. Apa yang kamu lihat. Makanya saya berusaha untuk mendekat ke Jessica. Oke, supaya kamu bisa punya perspektif yang bisa diverifikasi, bisa dikonfirmasi, yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kamu sebagai seorang jurnalis nih pertanyaan, ketika kamu lihat tayangan dokumenter itu, menurut kamu apakah itu sudah berimbang? Sudah cover both sides? Sudah cukup menggambarkan fakta-fakta yang ada? Kalau berimbang itu akan tergantung pada mereka yang udah punya pendapat. Ya enggak? Saya baca tuh, saya lihat tuh. Bagi orang yang percaya Jessica udah salah nih, pasti dia bilang tuh gak berimbang tuh Netflix. Udah punya framing, udah belat sebelah ke Jessica dan lain-lain. Bagi yang percaya Jessica tidak salah, udah sesuai nih film gitu loh. Tapi bagi saya justru ngelihatnya, menurut saya durasi 1 jam 26 menit itu mampu menggambarkan alur perubahan opini dan nuansa yang terjadi selama proses dari penyelidikan sampai ke putusan. Yaitu? Kalau dilihat kan, karena kita mengerti juga proses produksi di TV ya. Kalau dilihat kan sebenarnya 70% dari durasi 1 jam 26 menit itu kan semua narasi yang mengatakan bahwa, menguatkan bahwa Jessica ada yang aneh dari Jessica, ini ada ini. Nanti baru kemudian kayak statement saya soal bahwa dia punya dia adalah sosok yang berbeda gitu ya, dia manja, gak seperti yang digambarkan oleh psikolog yang selama ini saya terima informasinya di proses penyelidikan, itu kan baru akhir-akhir. Termasuk Dokter Jaya kan baru di mode dekat terakhir ya, bahwa statement dia bahwa ya meninggal bukan karena cyanida gitu, itu diambil kan dari cuplikan di sidang, itu kan baru terakhir-terakhir. Seperti itulah juga di proses penyidikan sampai putusan itu gitu. Orang percaya banget atau orang yang percaya bahwa Jessica tidak salah itu pasti salah itu banyak banget. Jessica tidak salah itu baru mulai banyak di sidang, udah di persidangan gitu. Mulai dari tadinya nih ya. Masuk ke ruang sidang awal-awal tuh gampang dapat kursi, udah lama-kelamaan penuh banget. Dapat kursi itu dalam arti di sisinya Jessica ya. Semakin kesini semakin susah gitu karena penuh sesak gitu. Jadi yang mendukung dia dan percaya dia setidak-tidaknya jadi ragu dia salah itu juga bertambah. Makin lama makin bertambah. Nah gitu. Walaupun sebenarnya kan kalau dilihat waktu Jessica atau waktu Bang Otto tim pengacaranya untuk mendapat kepercayaan publik itu kan berarti dikit dong di sidang 20-an kok. Oke. Jadi kalau sidangnya sampai 32. Ini jawabnya asik banget nih, pakai fakta ya. Dari segitu 70%. Kan jurnalis. Kamu ada ketakutan gak sih kalau kamu statement apa nanti gak biasa sekarang kan netizen akan berkomentar. Ada kok udah jangan ini kamu jurnalisnya udah gak independen lagi gitu-gitu loh. Kok jurnalis gak memihak nih. Nah makanya saya bilang akan tergantung posisi yang melihatnya itu gimana. Kalau orang yang percaya bahwa Jessica itu salah, dibilang saya tuh nggak netral, dibilang saya nggak berpihak ke Jessica karena dia udah nggak mau nerima nih bahwa fakta bahwa satu hal loh hakim udah mutusin dia salah, hal lain adalah saya mau lurusin bahwa orangnya nggak seperti apa yang disampaikan selama ini oleh di proses penyidikan bahwa orangnya begini gitu atau di hasil psikologi. Saya nggak tahu karena saya juga nggak pakai metode kayak psikolog ya. Saya nggak mau membantah psikolog, nggak dalam konteks membantah psikolog. Saya hanya mau bilang bahwa saya sempat berada dekat sama Jessica, saya berinteraksi langsung. Ini loh yang saya dapatkan gitu loh. Kan tugas jurnalis begitu. Ini kan dia yang dia lihat, ya kan. Dia menggambarkan seperti apa interaksinya, ekspresinya, gitu. Dan itu memang tergantung. Ya gitulah.
Ya, tergantung lagi kamu percaya nggak Jessica salah atau enggak. Nah itu akan menentukan pendapat dia. Setelah ini rame ini, apa efeknya terhadap kamu? Karena kamu ada di dokumenter itu. Ada efeknya gak? Ada efeknya, termasuk di undang-undang kayak gini. ditanya-tanya gitu ya. Tapi ya akhirnya ya di satu sisi karena saya wartawan, jadi saya tahu juga bahwa ini ruang yang harus saya gunakan untuk menjelaskan. Karena lagi-lagi saya bilang kan, karena Netflix motongnya itu dari gini, karena alurnya gitu kan. Saya juga adalah orang yang melihat Jessica seperti apa yang dikatakan oleh psikolog itu sebelumnya. Tapi ketika saya bisa berinteraksi langsung, saya melihat sosok yang berbeda, yaitu dia manja dan lain-lain. Atau saya mendapat secari kertas, ya, itu udah bikin tuh jadi ini udah ditanya, oh kamu secari kertas sih, kok kamu diperhatiin sih. Jadi saya mau kesempatan yang seperti ini saya manfaatkan untuk menjelaskan konteks secara keseluruhan. Kan nggak mungkin Netflix isinya mukanya saya semua. Iya. Karena kan durasinya cuma 1 jam 26 menit. Kalau aku kan durasinya 3 jam. Iya, oke. Biar puas gitu ya. Ya, gitu. Tapi ya ini kan kita sebagai awam gitu ya kalau melihat persidangannya Jessica waktu itu kan panjang banget. Iya kan, sebagai aku yang kadang-kadang di beritanya agak head to head tuh acaranya ini kan 24 jam kayaknya. Berapa jam tuh tayangannya ya? Kok gak berhenti-berhenti sih mereka nanya di sidang ya? Gitu sampai kita harus ngangkat itu juga ya biar ratingnya kebantu. Akhirnya bagus juga kan. Dikit tipis. Tapi bagus ratingnya waktu itu. Liputan kasus sidang itu bagus. Rating. Iya. Secara rating share iya dong. Kan logika kita di televisi itu, dan Mbak Feni juga pasti paham, semakin bagus satu isu, kan namanya Nielsen ya. Nielsen keluar rating share gitu ya. Semakin bagus satu isu, maka akan ditambah lagi durasinya, atau kita coba cari angle-angle lain, atau kita coba kembangkan sehingga bisa lebih lama nih kita tayangin ke pemirsa. Nah itulah yang terjadi. Bayangkan penonton TV berita itu kan biasanya male ya, eksekutif, berpendidikan dikit banget ya, dikit sekali, ceruknya segmented banget. Tapi ini bayangkan ibu-ibu yang mungkin biasanya sukanya sama sinetron, tapi atau karena kasus ini nonton acara aku ya suka banget tuh artis yang mana udah cerai gak sih gitu ya. Itu tuh nonton, dan tidak hanya nonton ya, datang ke sidang. Sampai tuh bisa mereka tuh ya, oh ini ya kursi ruang sidangnya ya. Oh, kayak sebuah pengalaman tersendiri gitu ya. Oh ini pintu masuknya Jess ya, gitu. Itu saya liatin. Atau ke saya, oh ini yang laporan langsung ya. Pas dilihat dari ujung kaki ujung kecil ya gitu, aslinya kayak gitu. Gitu misalnya. Oh gini. Kayak lagi nonton sinetron bener ya. Jadi dia nonton di TV dulu. Ketika dia datang ke pengadilan, dia lihat, oh gini ya ruang sidangnya. Oh ini yang viral, ini yang oh ini Bang Oto, gitu bisa gitu. Oh wow. Iya. Jadi itu mirip banget kalau di dunia hiburan ya, artis yang biasa mereka lihat di sinetron, mereka bisa ketemu langsung. Itu bisa dari luar daerah loh, jauh-jauh. Jessica sempat komen gak? Iya, dia juga bingung kenapa banyak fansnya. Kenapa ya mereka bisa percaya ke aku ya, padahal kan gak pernah berinteraksi langsung dan ya gak sih, dan dia sedikit sekali bicaranya ke publik gitu ya, juga sempat bingung sih. Iya kan kalau di dokumenter itu kalau nggak salah dia sempat nanya, kamu tahu gak sih kamu tahu gak sih Jess kamu terkenal banget saat ini? Sebenarnya oh ya kayak gitu. Iya sih, teman-teman aku di Rutan juga jadi kenal aku semua, bukan di Rutan Steph, Jazz di Indonesia, di seluruh Indonesia. Bahkan ya sampai dibikin dokumenternya tuh berarti sampai Singapura juga tahu lah ya. Seluruh dunia kayaknya ya. Karena kan waktu itu juga ada beberapa media asing ya, media asing besar di dunia juga yang menyoroti, terutama saat vonis ya, kan vonisnya kontroversial banget. Kontroversial. Jadi kontroversi yang terjadi sekarang tuh udah terjadi di 2016 pasca vonis juga gitu. Tapi mungkin lebih masif karena mungkin generasi Z yang nggak tahu sidangnya masih kecil waktu dulu 2016 7 tahun lalu, sekarang nonton dokumenternya. Waktu vonis itu kenapa itu kontroversi juga kalau dari pandangan kamu waktu itu? Karena ya posisinya sama, udah lebih banyak orang yang percaya bahwa atau Jessica orang sudah mulai ragu-ragu gitu ya? Tidak bersalah. Dan itu kelihatan dari jumlah kok yang datang ke sidang gitu. Atau lebih masif di jadi ketika dapat vonis 20 tahun itu kemudian itu mereka mempertanyakan gitu. Termasuk teman-teman jurnalis yang lain? Termasuk teman-teman jurnalis, pasti banyak lah perspektifnya. Termasuk teman-teman jurnalis, entah itu jurnalis yang beneran dengerin sidangnya, kan ada tuh juga, itu kan pilihan kan ya, kayak kita di kelas aja nih Mbak Feni. Ada yang pinter, ada yang rajin banget, tapi ada juga yang malas banget gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi dia speaker, belum selesai sidangnya, belum break ya, yaudahlah gua ke warung sebelah dulu ya, dengerin gitu. Ada juga gitu, itu kan pilihan. Oke. Kalau saya nggak keluar-keluar karena saya memang mau nunggu Jessica mau kayak diwawancara gitu.
Wah, luar biasa ya. Aku kemarin sempat nanya sama dia, sebagai anak sarjana hukum gitu ya. Apa pendapat kamu melihat kemarin proses persidangan yang kamu lihat dan kamu duduk banget memperhatikan? Karena saya juga belajar hukum pidana tuh banyak banget SKS-nya ya. Hukum pidana dan belajar hukum ya itu jadi pengalaman yang sentimental ya. Sentimental karena itu kayak ngajak saya untuk kembali ke bidang ilmu yang saya cintai sih sebenarnya. Jadi seneng juga sih tahu pledoi, eksepsi. Jadi untuk misalnya pledoi, eksepsi dan lain, makanya saya agak sedikit bisa menjelaskan Jessica karena kan ada backgroundnya. Ini jaksa, ini replik, duplik, nanti di pledoi ini akan begini dan begini, itu saya udah tahu gitu. Karena belajar secara teori gitu ya di fakultas hukum gitu. Jadi termasuk soal mendapatkan kepercayaan Bang Otto gitu ya. Bang Otto pun sampai bagi saya ini sangat berkesan karena itu menjadi pintu masuk untuk bisa Bang Otto menerima. Kan saya udah wawancara depan ruang sidang ya, terus dia mau masuk tuh ke ruang sidang, terus dia balik lagi. You itu emang biasa liputan hukum mau ini ya, memang pernah sekolah hukum? Oh iya Bang, saya bilang gitu, saya memang sarjana hukum ya. Oh iya ya, oke. Bagus pertanyaannya. Nah, saya masuklah ke situ. Oke. Jadi mungkin setidaknya Bang Otto nggak akan apapun yang Bang Otto bilang saya nggak akan salah persepsi lah karena kan mengerti istilah-istilahnya. Oke. Gitu dari kamu sebagai sarjana hukum ketika melihat proses hukum itu pernah nggak ada satu hal yang kemudian jadi kamu ingat-ingat prinsip-prinsip hukum atau apa yang kayak jadi tek gitu? Ada? Iya, ada termasuk apa yang menjadi gini. Gak hanya netizen yang awam terhadap hukum yang berkontroversi, para ahli hukum pun beda pandangan. Kan ada yang bilang gini. Ada prinsip di hukum tuh lebih baik membebaskan orang yang salah ketimbang membebaskan orang yang salah ketimbang menghukum orang yang tidak salah gitu. Jadi ketika ada keraguan maka sebaiknya ya dibebasin aja gitu. Tapi kan ada juga pemahaman lain gitu ya, aliran hukum lain, aliran pemikiran lain di hukum bahwa kok ada circumstantial evidence kok gitu ya. Circumstantial evidence itu kan bukti nggak langsung. Toh buktinya ada Jessica ada di situ gitu. Terus ada didapati sama penyidik di minuman itu ada apa namanya? Circumstances itu berarti bukti yang istilahnya bahasa Indonesianya? Iya, jadi bukti nggak langsung gitu bukti ya. Nggak langsung. Jadi kalau orang bunuh pakai pisau kan ada bukti langsung ya bahwa si A bunuh pakai pisau, di pisau itu ada sidik jarinya, maka itu mutlak. Ya dong. Iya, itu bukti langsung gitu ya. Apalagi ada lagi orang yang lihat bahwa dia yang benar-benar menusukkan pisau itu ke korbannya. Kalau ini kan nggak ada. Gitu. Jadi ketika misalnya saya ditanya, itu kan pertanyaan yang ini banget ya dulu kalau jalan-jalan ke mall karena udah di ibu-ibu, kamu suka laporan langsung di TV itu ya? Menurut kamu Jessica salah apa enggak? Sampai sekarang tuh ya kalau sini Christian ditarik lah di ujung sini. Menurut kamu ya Jessica itu salah apa enggak? Itu sudah sering banget tuh ditanya. Kalau secara objektif kan berarti memang dan itu bisa dipertanggungjawabkan bahwa tidak ada bukti langsung Jessica itu yang melakukan, tapi tidak ada bukti juga langsung bahwa itu bukan Jessica kan kalau menurut hukum ya. Sehingga kemudian digunakanlah aliran circumstantial evidence karena Jessica ada di situ. Ya kan, walaupun nggak ada bukti, rangkaian bukti Jessica beli di mana, dia dapat dari mana tuh cyanida dan lain-lain itu tetap diputus bersalah. Dan itu adalah putusan hukum yang harus kita hormati sih. Jawabannya aman. Ya. Sebagai anak hukum ya saya tetap harus menghormati hukum di negeri ini. Dia jurnalis tapi anak hukum. Sebenarnya ketika kamu jadi jurnalis itu memang cita-cita atau kejeblos? Kejeblos juga sih. Hanya karena ini sih biasa kan kalau di kampus itu kan ada kuliah umum. Oke. Kuliah umum itu kan bisa lintas angkatan, lintas jurusan gitu ya. Lintas kekhususan kalau di hukum. Lintas kekhususan terus biasanya yang datang itu profesor-profesor yang ini gitu lah, ternama lah. Terus adalah satu momen tuh saya suka nanya gitu. Karena saya ngerasa rugi nih profesor udah datengin jauh-jauh gitu ya. Terus kita datangin sini terus gak ditanya-tanya nih rugi juga nih. Saya tanya dan biasanya kan kalau nanya itu pakai mic ya. Pakai mic terus ada teman-teman mahasiswa yang lain gitu ya. Terus sampai si profesornya kamu kalau nanya kayak membaca berita ya, katanya cara ngomongnya kayak membaca berita. Vokali udah kayak gini. Okay. Jadi bukan karena membaca berita kayak gini nih. Lu kok kayak pembaca berita ya? Oh gitu ya. Dan teman-teman lain juga bilang, Fris kamu kalau ngomong ngomong biasa aja nih di rumah udah kayak gini nih. Jadi kalau ditanya saya nggak tahu loh
cara baca berita itu kayak gimana. Karena kenapa? Saya sendiri setiap hari mau ngomong sama siapapun udah kayak gini kayaknya. Oke, udah bulat ya vokalnya. Udah bulat ya. Oh gitu ya. Udah bulat gitu. Jadi oh gitu ya. Oke. Akhirnya terus biasa diminta jadi moderator gitu ya. Di kampus gitu ya. Akhirnya kemudian ada senior dari TVRI Jawa Barat. Nih mereka butuh cewek. Karena kan presenter-presenter TVRI dulu tuh udah bapak-bapak gitu ya, udah tua. Terus mereka bilang, oh kita nih butuh buat ini talk show gitu. Akhirnya bawain talk show di TVRI Jawa Barat. Terus kamu gak mau sekalian baca berita gitu. Akhirnya jadi baca berita gitu. Meskipun ya ada kesulitan tersendiri kan baca prompter kan. Oh iya ya. Baca prompter itu kan belum gak langsung bisa tahu dong. Terus make up gitu ya. Terus ya adjust sama lampu dan lain-lain itu juga belajar di TVRI Jawa Barat lah. Itu sekolah pertama saya. Akhirnya langsung kemana. Akhirnya ada satu momen tuh di 2011 ada SEA Games ya. SEA Games di Palembang. Terus akhirnya karena TVRI itu kan punya stasiun. Saya di stasiun TVRI Jawa Barat. Akhirnya stasiun televisi TVRI Nasional maksudnya. TVRI Nasional itu mau bikin 120 jam siaran SEA Games live gitu. Akhirnya diambillah ada 4 orang. 4 presenter dari beberapa daerah di Indonesia untuk kita siaran di sana non-stop gitu, termasuk saya. Akhirnya saya tayang di situ, on air di situ pertama kali nasional. Kemudian ada salah satu jurnalis dan presenter berita ternama di zamannya dulu yang sekarang sudah ke pemerintahan. Siapa lagi itu? Laki perempuan. Laki-laki lah. Sorry, perempuan. Namanya Tina Talisa sekarang. Tina Talisa akhirnya kontak saya, dia pindah dari stasiun televisi lamanya menjadi manager of talent di televisi lain. Terus dia kontak, dia lihat di SEA Games terus mau diajak daftar untuk gabung gitu. Akhirnya situlah. Di TV itu. Baiklah, jadi total sekarang udah 12 tahun ya? Iya 12 tahun. Termasuk liputan banyak nih liputan kemarin kasus-kasus seperti Jessica. Kasus apa lagi yang terakhir yang juga ramai yang kamu liput? Paling pembebasan Sandra gitu Sandra atau kasus-kasus korupsi besar ya. Korupsi besar juga. Yang Abu Sayyaf itu ya. Abu Sayyaf itu di Filipina Selatan. Itu kamu sampai ke Filipina juga? Iya dikirim ke Filipina Selatan. Itu kamu yang dikirim atau kamu sebenarnya pengen aku dong kirim? Enggak mungkin mengirimkan. Malah justru saya sempat nolak sih sebenarnya pas itu gasin tuh sempat nolak. Aduh paspor saya mati sebelah gitu. Paspor saya mati udah nggak usah kita urusin. Akhirnya tetap harus nggak ada alasan lagi untuk menolak yang di ngobrol-ngobrol informal dengan koordinator liputan. Mereka pikir gini karena secara fisik nih mirip orang Filipina menurut mereka ya kan, secara fisik menurut mereka itu orang Filipina, jadi mungkin kamu bisa lebih membaur nih Fris. Itu perhitungan kita karena lagi-lagi ya balik lagi ke cerita awal ya, bahwa tugas wartawan dan tugas kita menjalankan dan dapat berita itu kan tugas yang manusiawi banget ya. Kita harus negosiasi, termasuk yang cerita soal Jessica ini ya. Kita harus mendekati orang gitu. Akhirnya mereka pikir secara fisik bisa nih, nggak akan terlihat orang asing. Tapi ternyata salah. Jadi kalau di Filipina itu, Filipina Utara ke atas itu memang mukanya begini mungkin ya. Tapi? Matanya kecil. Oh kalau yang utara. Gitu, utara. Ternyata kan ini kan selatan. Itu benar-benar mirip banget orang Indonesia. Melayu banget. Jadi justru saya kelihatan asing ada di sana. Jadi pas turun dari pesawat tuh sudah ke pusat militer yang mereka, sampai mereka bilang, si ininya ya. Orang mana nih gitu ya? Ini media kamu yakin kirim kamu ke sini? Kamu dari jarak 100 meter juga kamu udah ketahuan kalau kamu orang asing. Kamu bisa diculik kali, dibilang gitu. Kamu ngapain ke sini? Akhirnya saya menyesuaikan busananya dengan warga setempat gitu ya. Pakai baju yang lebih panjang, terus pakai kerudung dan lain-lain. Karena di sana kayak Aceh ya. Mayoritas muslim. Di Filipina Selatan. Oke, jadi ini pada saat itu liputan soal penyanderaan warga negara Indonesia ya. Gitu ya. Terus kan ya itu kan agak... Itu apa suasananya kayak gitu? Ya suasananya sih ya kita gimana sih di tempat yang sangat dekat dengan dengan penyandra gitu, dan itu kan separatis ya. Itu kan separatis. Kita nggak pernah tahu loh ini sebenarnya yang papasan nama kita ini Abu Sayyaf apa enggak. Karena secara fisik nggak bisa dibedain. Jadi makanya mereka tentara di sana benar-benar mewanti-wanti banget. Please kamu jangan terlalu banyak ngomong gitu. Karena nanti aksennya ketahuan, terus secara fisik kamu agak berbeda, dibilang gitu. Jadi santai aja. Jadi kita memang paling banyak di camp militer di sana. Terus tapi saya bosen kan. Udah seminggu terus saya pikir, udah seminggu hanya laporan langsung ya kan, laporan langsung live. Aduh bang itu misalnya kameramen saya, bang, gimana ya? Sampai akhirnya saya ngobrol sama lagi the power of ngobrol ya, ngobrol dengan tentara mereka bilang, sebenarnya kamu bisa loh ke tempat penyanderaan itu. Hah? Gimana caranya gitu? Jadi tempat penyanderaan itu 8 jam dari tempat pusat militer itu naik kapal feri. Namanya Kepulauan Sulu. Nah itu tuh tempatnya Abu Sayyaf itu gitu. Terus
Gimana caranya? Ya udah kamu pura-pura aja beli tiket gitu ya, beli tiket. Terus kalau kamu bisa sampai naik ke kapal, aku saranin, dia satu orang, aku saranin kamu jangan banyak ngomong sama kameramen. Karena nanti kalaupun kamu bahasa Inggris, nanti nggak kelihatan ada aksen Tagalog dan lain-lain. Bisa jadi ada boat, ya perahu yang bisa datang ke kapal besar itu kamu diambil. Apalagi kamu wartawan, dibilang gitu. Berani ngambil resiko itu. Terus saya bilang kayak, karena saya bosan ya. Terus saya bilang, oke saya coba yakinkan kameramen saya ini untuk ayo kita berangkat. Terus kameramen saya bilang, aduh ajaklah TV-TV yang lain gitu. Ada 3 TV berita lah, 3 TV berita. Terus TV yang satu lagi nggak mungkin karena itu kompetisi nggak mungkin. Terus saya coba ke TV yang satu lagi ya, yang dan beliau udah senior banget. Yang dikirim sama TV kompetitor itu udah senior banget, seumuran ibu saya. Perempuan lagi? Perempuan. Oke, terus? Dikirim. Tapi emang spesialis liputan konflik kayak gitu. Jadi udahlah mungkin udah nggak kelasnya ya sebagai junior kan. Terus akhirnya saya ajak teman satu lagi di TV berita yang lain. Terus bilang enggak deh Fris, gitu. Takut juga kan, kita udah mau pulang. Terus takut, tapi saya bilang bang ayolah kita tetap mau. Saya coba yakinkan lah kameramen saya, ayo udah oke, kita jalan. Akhirnya jalan nih, 8 jam kita beli tiket. Saya udah tegang banget tuh di pelabuhan. Karena saya juga, kata mereka bisa jadi orang yang papasan sama kita tuh Abu Sayyaf. Dan informasi kita akan tersebar, mereka udah siap nangkap kita gitu. Akhirnya saya naik 8 jam di kapal feri, mulai dari ada sinyal, udah gak ada sinyal. Terus saya bilang udah di kapal, aduh terlanjur ya udahlah ya. Udah terlanjur. Terus kata tentara itu kalau kamu berhasil sampai pelabuhan, di 200 meter dari pelabuhan itu ada kantor polisi setempat, kamu tolong lari ke sana dengan cepat karena itu untuk jangan sampai ada tenggat waktu buat mereka ngambil kamu di antara 200 meter itu. Jadi udah mau mendarat itu saya udah lihat di kaca gitu ya, saya lihat ada nggak yang jaga, syukurlah ada tentara. Filipina. Jadi saya langsung turun, buru-buru langsung ke kantor polisi. Sampai kantor polisi terus bilang, kamu siapa gitu ya. Terus saya kasih paspor gitu ya. Terus hah kamu orang Indonesia? Dia bilang gitu, ngapain kamu di sini? Iya Pak, soalnya di sini ada 14 ya, totalnya 14 saudara-saudara saya ada di sini, di Sandra di sini. Terus maksudnya kamu datang ke sini, kamu gila ya, dia bilang itu. Kamu bilang, orang lain tuh menjauh dari sini, dia bilang itu. Kamu tuh kayak ibaratnya ya, dia bilang itu. Dia bilang dalam bahasa Inggris Tagalog dia ya. Dia bilang, kamu ibaratnya masukin kepala kamu ke mulut buaya yang menganga gitu loh. Kamu tinggal siap aja tuh nih. Gini. Terus bilang, aduh kamu negosiasi panjang lah. Lama lah dia marah-marah ya. Terus bilang, Pak gini aja deh daripada kita marah-marah nih. Sebelah gitu. Tolong izinin saya ngambil gambar di sini gitu ya. Suasana aja gitu. Supaya saya kirim ke Indonesia. Dan ibu, keluarga, anak, istri gitu ya, dari mereka bisa lihat, oh di sini ya anak saya, oh di sini ya. Setidaknya dapat itu aja penghiburan buat mereka. Negosiasi kan lagi. Sebelah penghiburan. Oke, tapi kamu jalan, tapi kita kawal semuanya. Jadi ada berapa mobil kawal kita buat ngambil gambar gitu ya. Sampai mereka dapat informasi bahwa ini tinggal 15 kilo lagi nih jarak kita dengan mereka gitu. Jadi kita harus berhenti di sini. Karena kalau enggak mereka akan melakukan penyerbuan juga ke kita. Tapi saya, bentar. Saya boleh on screen dulu? Saya boleh on screen dulu? Itu udah pakai blue mata lipstick apa? Enggak dong, kan tetap ini harus menyesuaikan. Ya? Jadi saya tetap pakai baju yang panjang dan berkerudung ya. Tapi tetap saya mau mengatakan sama pemirsa bahwa saya sudah berada di sini dan jaraknya hanya sekitar 15 km dari tempat mereka, titik mereka. Karena kan ada intelijen, mereka juga yang jalan ya. Dan mereka terus ambil, cepet-cepet pulang. Udah kita dibawa lagi ke dekat pelabuhan. Terus mereka, saya nggak tahu tuh radio, komunikasi mereka tuh ini banget. Intens banget. Terus gini, kalian nggak boleh nginep di sini, kalian nggak boleh nginep di tempat ini. Kita siapkan kapal, sebenarnya nggak ada penyeberangan lagi, kapal feri lagi, tapi diadain tuh kapal feri akhirnya yang harusnya berangkat besok jadi hari ini. Karena foto kalian ternyata kami dapat informasi sudah tersebar dan diterima sama Abu Sayyaf. Jadi mereka takut kalau kantor polisinya diserbu. Oh wow. Jadi kita nggak bisa menghitung itu gitu ya. Jadi mending kalian cabut aja. Jadi saya lebih nyaman dan bisa tidur lah di kapal feri yang dibawa kami kembali 8 jam ke Zamboanga karena Zamboanga itu pusat militernya ya. Karena dijaga tentara. Jadi bisa tidur deh. Karena kesana kan enggak gitu ya, bisa tidur. Ya kan minimal pas mereka datang masih ada tembak-tembakan dulu lah ya. Ya kan masih kebangun, bisa tidur. Akhirnya saya tidur loh di situ. Pas yang kesini enggak, yang pas ke pusat ke Kepulauan Sulu itu enggak, tapi kesana akhirnya udah bisa tidur karena bawa tentara. Tapi udah pastiin kan, kamera roll kan tadi, audio ada kan? Iya dong. Kalau udah bawa dengan ini bergembira banget tuh, aduh akhirnya gitu ya. Akhirnya minimal kan itu penghiburan banget ya. Mereka tahu oh ini ya namanya Kepulauan Sulu itu gitu loh. Tapi sebagai seorang jurnalis ketika mengambil resiko dan dapat
gitu ya. Itu rasanya kan ya sebagai seorang jurnalis ya, itu pasti puas banget. Ada kepuasan tersendiri sih. Tapi kalau selama ini tuh saya sampai ke titik yang nekat-nekatin begitu ya, itu lebih ke pertanggungjawaban aja sih Mbak Feni. Misalnya bahwa pemirsa tuh udah nonton, terus apa bedanya kamu, media kamu gitu ya, sama media lain saya nonton kamu gitu. Makanya benar-benar berjuang banget untuk bisa dapat gambar atau informasi paling cepat. Termasuk pada saat momen pembebasan nih, kan saya udah hampir sebulan di sana ya momen pembebasan. Itu pun udah mau pulang, saya 3 kali udah berusaha mau pulang ke Indonesia, hangus karena saya harus balik lagi, ternyata informasinya mereka mau dibebasin. Itu pun gak sengaja, jadi lagi duduk-duduk nih, lapar ya kan, lapar terus tiba-tiba kok saya lihat ada di Lanut tuh ada helikopter ya. Ini pertama kali saya lihat ada helikopter ya, saya duduk-duduk lah, ada pilotnya kan, duduk-duduk, udah lapar mau beli makanan di mana ya. Terus bilang, kamu dari mana? Ditanya gitu. Halo, kamu dari mana? Oh ya saya dari Indonesia. Oh dari Indonesia ya? Oh kamu mau ngambil yang ini ya? Mau ngambil yang... Ntar lagi ada 10 orang mau dibebasin dari sana. Hah? Mau dibebasin dari sana? Iya. Ntar lagi kamu siap-siap aja. Waduh di mana pembebasannya gitu? Lanutnya kan luas banget ya. Di Lanut yang lain lah ya. Apa tuh namanya? Helipad yang lain lah. Waduh jauh lagi ya. Akhirnya saya cari-cari lah nih mana mobil tentara yang bisa ditumpangin. Akhirnya dapatlah mobil tentara yang bisa ditumpangin, dianterin ke helipad tempat mereka buat nyebrang. Lagi-lagi di situ ada TV kompetitor ya. Kamu kenapa sih? Gak apa-apa. Di situ ada. Seru aja. Ya. Jadi ada TV kompetitor di situ. Terus mau ada penjemputan memang. Udah ada pesawat Indonesia yang dibawa sama salah satu yayasan di Indonesia. Terus sudah ada TV kompetitor. Kok mereka udah ada di dalam sih? Mereka dapat informasi dari mana ya akhirnya? Oke. Gak apa-apa lah, gak perlu dipertanyakan. Oke. Tapi saya udah terus, momen udah mau turun, tiba-tiba ada satu tentara berpangkat bintang 1-nya Filipina datang, sini. Dia bilang, silakan kamu keluar dari sini, dia bilang gitu kan. Terus bilang, kenapa Pak? Saya bilang gitu. Iya soalnya nanti hanya ini aja, TV ini aja yang mau ngambil. Terus saya bilang, Pak, saya udah hampir sebulan di sini ya Pak. Terus Bapak bikin saya sia-sia gak bisa ngambil gambar, mereka bebas. Bapak tega banget, saya bilang gitu. Waduh berantem suara, saya gak tahu itu bahasa Inggrisnya apalah dia dengan aksen Tagalog. Terus saya juga tetap marah-marah aja gitu ya. Terus sampai ada orang dari kedutaan besar, udah melerai lah. Udah gak usah ribut. Emang ini kenapa? Masa Pak saya mau diusir? Gak fair loh. Saya udah nunggu di sini dan saya benar-benar sabar menanti sampai hari pembahasan itu. Saya diminta keluar di saat saya udah di sini. Kalau saya nggak dapat informasi mereka bebas itu salah saya dong. Tapi ini kan saya udah di sini. Oke, damai ya. Bilang oke, damai-damai. Gini aja. Dua-duanya tetap dapat, ya kan? Dua-duanya tetap dapat, tapi tolong naikkan informasi kalian atau naikkan gambar kalian setelah Presiden mengumumkan di Istana Bogor jam 7 malam nanti bahwa kita sudah berhasil membebaskan 10 sandera. Oke Pak, setelah itu setuju. Terus saya lihat mereka masuklah ke ruang medical check up. Saya mau masuk ke situ dilarang. Oke, nggak apa-apa Pak. Akhirnya saya datang ke ke helipad itu panas-panas ya. Saya bilang nggak mau panas-panasan kayak ini jurnalisnya nih. Akhirnya saya masuk ke sana. Terus saya bikin on screen lagi di situ. Saya bilang mereka pas turun, teman-teman kita pulang ke Indonesia. Itu emosi yang sincere ya. Karena kan saya pernah ada di Kepulauan Sulu itu ya. Jadi rasanya bebas itu kayak saya ikut merasakan mereka gitu ya. So oke. Terus akhirnya saya mau masuk ke, mereka udah dibawa masuk ke ruang medical check up. Aduh kok nggak dapat gambar gitu ya. Kok nggak dapat gambar ya. Akhirnya saya negosiasi lagi. Aduh katanya. Yaudah kamu masuk tapi kameramen nggak bisa gitu. Kameramen nggak bisa. Terus saya bilang, wah gimana caranya. Saya kan wartawan TV gitu ya. Terus akhirnya oke, pakai telepon. Pakai telepon live dengan kebetulan di studio lagi ada wawancara dengan keluarga korban. Terus saya ditelepon, terus saya tanya aja nih keluarga korban itu namanya siapa yang lagi ada nggak yang ternyata ada gitu. Saya kasih dong telepon ke dia ngobrol gitu ya. Terus kameramen televisi kompetitor itu marah gitu ya. So kok dia live mengingkari perjanjian tadi dong. Dia laporlah ke otoritas, terus saya ditanya terus saya bilang, Pak ingat lagi deh kata-kata Bapak tadi. Bapak bilang nggak boleh naikin visual sebelum Presiden ngomong. Saya lewat telepon Pak. Audio Pak. Ini kan saya dilarang ambil gambar Pak. Masalah kan? Udah selesai, bisa. Gitu. Oke. Jadi harus diingat detail kata-kata orang. Iya. Gitu, jadi ratingnya bagusan mana? Yang mana waktu nih? itu? Bagusan rating apa? Rating antara kasus Jessica atau? Enggak bukan. Antara tayangan TV kamu dan TV kompetitor itu pada saat itu. Yang jelas lebih cepat eksklusif di TV
tempat saya bekerja dulu ketimbang ini. Karena kan mereka akhirnya terlambat dong. Kan butuh waktu di udara buat ngirim gambar. Saya kan masih di Filipina. Jadi bisa ngirim gambar tayang gitu. Syukurlah sih. Oke. Makasih ya. Seru ya. Seru ya. Dan ada usaha untuk mewawancarai narasumber, mendapatkan berita, dapat gambar, tapi juga ada kompetisi di situ, buru-buruan cepet-cepetan ada berita. Nah itulah pekerjaan kami. Adrenalin gitu. ya. Jadi kalau harusnya kalau orang yang dengar cerita saya nih ya nggak akan aneh kalau saya dapat pas cari kertas dari Jessica. Mau saya memang ada di situ terus. Orangnya ya. Dan itu kan kejadian itu tahun 2016 juga. Di tahun yang sama pada saat kasus sidang Jessica. Sebelumnya. Oh sebelumnya. Oh. Jadi kebayang gak setahun itu hidup saya habis aja di Filipina dan kasus Jessica ya. Iya, itu di Filipina 3 bulan. Itu tahun terbaik kok dalam hidup saya, tenang aja. Oh iya. Gaji naik habis itu. Tanya HRD nggak ya? Wah. Ya yang jelas dapat kepercayaan lah untuk akhirnya ada kasus lain ikut lagi lah minimal. Ini kan sebagai seorang jurnalis kan ya banyak cerita, banyak pengalaman, ada resikonya juga gitu, macam-macam juga resikonya. Kalau dapat ancaman-ancaman gitu pernah juga? Pernah, ancaman pernah ya. Tapi ya beberapa saya tangani coba dengan mengancam balik dalam arti bahwa misalnya nih ada salah satu daerah agak jauh dari Jakarta, ceritanya ada sempat viral lah, ibu-ibu tetap buka warteg di zaman puasa tuh. Terus viral gitu ya. Terus kami diminta untuk follow up terus lah ini kasusnya gitu. Terus lagi wartegnya tetap tutup. Kami datang, saya sama kameramen datang, terus pas kami udah lagi mengambil gambar, ada dari kejauhan tuh yang foto-foto kami gitu ya. Terus saya bilang, ganggu banget sih ini. Akhirnya saya ambil kamera handphone saya tuh saya foto balik. Terus saya datang lagi lebih dekat sampai dia keluar. Jadi hal-hal yang kayak gitulah. Jadi itu bisa ditangani ya sejauh ini ya. Atau misalnya ada kejadian anak jatuh dari lantai 38 di salah satu apartemen di Jakarta Pusat gitu ya. Apartemennya mewah jadi agak susah masuk ke dalam ya. Terus saya di depan ada satpam yang lihat kok wartawan mau masuk, nggak boleh masuk. Terus saya bilang, Pak itu ada pintu di situ saya boleh lewat ya? Enggak lah, pasti kamu nggak mungkin bisa masuk ke situ kan kecil banget, dia bilang gitu. Kalau saya bisa masuk, boleh ya? Boleh ya, Bapak nggak boleh larang ya. Coba aja, ditantang kan. Oke, saya masuk. Untungnya badan saya kecil ya, saya bisa masuk bisa masuk. Akhirnya kamera saya ambil, terus kameramen yang agak besar tetap saya paksa masuk gimana cari harus bisa masuk ke dalam. Akhirnya berhasil masuk ke dalam. Berhasil masuk kan. Gedungnya beda dong dari pintu yang kita masukin, tapi atas bantuan dari ibu-ibu ART yang ada di sana yang bilang, ini Mbak yang di TV ya? Gitu. Akhirnya, oh iya Bu, saya mau ke itu yang kejadian yang anak jatuh di mana? Oh di sini. Mana? Di tap lah ini akses card sampai ke salah satu unit. Saya lihat dari jauh nih unitnya kaca semua. Kan itu mewah ya. Apartemen. TKP-nya di kolam renang, dekat kolam renang. Terus ada unit yang benar-benar kaca banget gitu. Wah saya bilang, kalau saya bisa sampai situ nih, pasti gambarnya bagus nih ya. Tapi memang harus di blur ya, tapi setidaknya saya dekat dengan TKP. Akhirnya saya muter, dibantu sama ibu-ibu itu untuk bukain akses card, sambil dicari-cari sama satpam, katanya udah ada wartawan di dalam. Terus bilang, ini berburu dengan waktu nih, kita harus ambil. Akhirnya saya ketuk pintu, berani aja ketuk pintu kan, kita ketuk pintu gitu, tek. Pas dia buka pintu, aduh mau ngomong apa ini ya. Terus saya lihat ada plakat tulisannya Fakultas Hukum salah satu universitas. Terus saya bilang, halo kamu anak hukum ya? Saya bilang, halo kamu anak hukum ya? Saya juga jurnalis sih sekarang sebenarnya, tapi saya juga anak hukum gitu. Oh kuliah di sini, khususan apa waktu itu? Langsung aja ngobrol gitu, khususan apa itu? Oh saya khususan ini dan by the way di situ ada kejadian. Saya boleh nggak ngambil gambar dulu di situ? Jadi saya on screen dulu dengan latar belakang kaca itu, saya on screen, satpamnya datang gitu ya. Terus saya bilang, dia mau minta itu dihapus. Terus gambar itu dihapus. Terus saya nggak bisa Pak. Bapak coba buktikan cara saya masuk ke sini melawan hukum atau melanggar hukum. Saya masuk ke unit ini atas izin pemiliknya. Saya masuk ke dalam, ibu-ibu ada yang bantuin. Bapak sendiri loh yang bilang depan kalau saya bisa masuk boleh dengan cara saya gitu. Jadi mohon maaf jangan diambil. Meskipun disidang dulu sih tapi emang. Sekitar sejam lah disidang di bawah. Tapi saya bersikeras waktu itu nggak boleh dihapus, saya bilang gitu. Jadi ada untungnya kamu kuliah hukum ya? Ngototnya tuh dapat ya. Itulah, termasuk di sidang Jessica ya. Jadi itulah sekelumit cerita. Kalau dari bidang hukum, siapa yang kamu kagumi pengacara-pengacara?
Banyak ya, termasuk Bang Otto sendiri tuh adalah pengacara yang Bang Otto, tiga sebut. Otto Hasibuan dan senior-seniornya saya yang lain yang luar biasa kok, banyak. Apa? Ada masuk 100 top 10 Oh, 100 top 10. lawyer. Oke. Kalau dari Kalau disebutin habis durasi. iya, jurnalis yang entah dalam dan luar negeri yang buat kamu itu juga salah satu panutan. Christine Amanpour. Christine Amanpour itu kan dia adalah jurnalis yang sangat matang karena dia benar-benar dari awal karirnya sampai dia udah sangat senior tuh dia meliput konflik-konflik yang ada di Timur Tengah gitu ya. Jadi kalau mau dia ngasih laporan langsung, kan kalau orang tuh udah expert dan dia tahu laporan langsungnya tuh pasti beda deh sama orang yang baru belajar gitu ya. Jadi Christine Amanpour menurut saya oke banget gitu ya. Jadi ketika di Indonesia tuh ya Mbak Feni, jurnalis televisi itu biasanya ada beberapa orang, gak semuanya nih, menganggap bahwa aduh bisa apa sih, punya kastanya paling rendah lah. Karena kadang-kadang saya nggak memungkiri bahwa mungkin ada kolega-kolega saya yang lebih berat tuh jadi selebriti ketimbang jadi jurnalis. Kan televisi nih, ya kan? Kan televisi ada yang, aduh gue nggak mau panas-panasan nanti kulit rusak gitu, atau make upnya nanti luntur gitu. Dan bagi sebagian orang itu kan bukan gaya jurnalis ya, tapi kan itu pilihan kan. Nah menurut saya Christine Amanpour itu lengkap lah ya, dia tangguh sekali di lapangan, tapi dia juga bagus banget kalau ketika di studio diwawancara sama dia. Waduh, kalau dengar dia pertanyaan dia, kok dia kepikiran yang ngasih pertanyaan itu menurut saya sih. Itu panutan kamu ya. Oke, jadi ke depan kamu pengen apa, ngapain lagi? Apa yang ingin kamu capai sebagai seorang jurnalis? Sebagai seorang jurnalis, pingin tetap melakukan apa yang bisa saya lakukan ya. Karena sejauh ini karena makin bertambah usia dan lain-lainnya, nggak mungkin lagi kemudian mengulang masa-masa 7 tahun lagi dan lain-lain. Tapi saya tetap sering ke lapangan kok, misalnya mengejar setidaknya wawancara secara eksklusif tokoh-tokoh politik ya, karena sekarang lagi tahun politik ya, itu sih. Sama ini ya, perubahan media dan lain-lain itu saya juga harus kami juga di media-media konvensional juga harus belajar ya. Maksudnya digital? Digital gitu ya. Oke, baiklah. Christian, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, ceritanya luar biasa. Ini aku senang kalau wawancara jurnalis itu. Aku nanya sedikit ceritanya. Jawabannya banyak ya. Jadi gak perlu mikir-mikir banget ya. Dan kita jadi kayak banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Waduh. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu, sudah berbaik hati. Selamat ulang tahun. Thank you. Mudah-mudahan makin sukses, sehat, selamat. Amat. Dan bisa menjadi media untuk memberikan informasi untuk masyarakat. Meskipun gak semua orang bisa menerima sisi itu ya. Tapi ya itulah bagian dari tugas kami sebagai jurnalis, menyuarakan kebenaran gitu Mbak Feni. Pernah liputan bareng wartawan Infotainment gak? Pernah. Terus? Oh bisa slide juga. Dia mau depan, kita juga mau depan nih ya kan. Namanya juga berkompetisi tapi tetap sahabat. Oh tetap sahabat ya. Iya, pernah liputan banjir, masuk ke dalam banjir? Oh pernah, sering itu. Oh sering. Sekarang udah gak ya? Udah gak, syukurlah sih. Oke, baik. Terima kasih atas Sama-sama. waktunya, sukses terus. Selamat minum teh ya. Terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung. Jangan lupa tonton berulang-ulang juga gak apa-apa ya. Spill the tea. Okay then, let's spill the tea.